Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Tumbal Tali Perawan, Hanya Darah Perawan yang Bisa Menambah Kesaktian, episode kedua. Misteri Kematian. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Kegemparan benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningrum masih tergantung di kasur dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan menyentuh, bahkan mendekati jenazah Ningrum hingga pihak kepolisian datang. Adit yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu, seolah terhipnotis. Jasad Ningrum yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri. Dengan mata melotot dan lidah yang terjulur, belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya. Sungguh aneh, bagaimana bisa orang yang tergantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya? Batin Adit keheranan. Dit, sebaiknya kamu pulang dulu, ucap Pade yang membuyarkan lamunan Adit. Kenapa Pade? Tanya Adit. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu pulang dulu temenin Bude. Nanti kalau kamu mau ikut acara pemakaman, bisa kesini lagi. Ujarnya lalu pergi menuju ke arah Pak Kades. Aneh, batin Adit. Kini beberapa warga juga memperhatikan Adit. Cari siapa, Mas? Tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah menuju ke tempat Adit berdiri. Oh, enggak Pak. Saya cucunya Nenek Harjo, keponakannya Pak Marwanto, jelas Adit. Oh, anaknya Gunawan. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenekmu. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini. Ucap orang itu sambil tersenyum. Baik Pak, maaf saya permisi dulu. Ucap Adit, dan melangkah pergi meninggalkan rumah Embo Sarmit. Beberapa kali Adit berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Embo Sarmit. Sesekali, dia melemparkan senyum kepada mereka. Adit terus melangkah hingga saat berada di persimpangan. Dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari tempat Adit. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sungguh tidak terawat. Menggunakan baju seperti daster panjang, rambut kotor dan seolah sudah lama tidak ia bersihkan. Dit, Adit. Terdengar sebuah suara yang Adit kenal. Bude Ijah tengah berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayuran dan bahan pangan lainnya. Ngapain kamu bengong di situ? Tanya Bude keheranan. Itu Bude. Baru saja Adit memalingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri. Sosok tersebut sudah menghilang. Sudah. Sekarang pulang dulu, ajak Bude sambil menyeret Adit untuk mengikutinya. Benar Dit, Ningrum meninggal? Tanya Bude. Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh. Sambil ucap Adit menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningrum. Serius kamu Dit? Ucap Bude Ijah, yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Adit. Kenapa Bude? Tanya Adit bingung. Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget saja. Yuk buruan pulang, kata Bude melanjutkan perjalanan mendahului Adit. Sesampainya di rumah, Adit langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Adit terpejam, pikirannya sudah keluar dari tubuhnya.
bayangan akan Dinda, Ningrum, dan sosok wanita yang ditemuinya berputar terus di kepalanya. Adit tidak tahu berapa lama dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya. Suara percakapan yang Adit tahu itu bukan hanya berasal dari nenek, Pakde, dan juga budenya. Penasaran, segera Adit bangkit berniat untuk melihat keluar. Ketika membuka pintu, Adit mendapati di depannya ada beberapa orang, yang salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. "Sudah bangun, Dit?" tanya nenek yang melihat Adit berdiri di depan pintu kamarnya. "Iya, Nek, ketiduran. Semalam kurang tidur," jawab Adit sambil tersenyum kepada orang-orang yang ada di depannya. "Sini, Dit, duduk di sini," pinta Pakde. "Kenalin, Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Prianto," ucap Pakde. "Ini anaknya Gunawan. Wah, sudah besar ya," ujar Pak Prianto sambil menyalami tangan Adit. Terlihat jelas bagi Adit, orang yang di depannya ini memiliki perawakan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya Pak, saya Adit, cucu Nani Harjo," kata Adit tersenyum. Mengangguk-angguk dan tersenyum. Kemudian dia memalingkan mukanya kepada nenek. "Jadi nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu ya, Bu? Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya malah justru bisa berbuat nekat." "Tidak masalah, biar dia di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti pengajian tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai, baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini," ucap nenek terlihat sendu. Karena merasa tidak nyaman dengan pembicaraan mereka, Adit berpura-pura pergi untuk ke kamar mandi. Sudah hampir 15 menit lebih, Adit berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalamnya. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi, entah kenapa, ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab dari kematian Ningrum. Tersadar kalau itu semua bukanlah urusannya, Adit mencoba menghilangkan niatnya itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan, jangan sampai malah justru menambah masalah. "Dit, masih lama?" Terdengar suara Pakde dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Adit melangkah membuka pintu. "Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit?" ucapnya sambil menyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Adit berjalan dan duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. "Mbok Sarmin untuk sementara ini tidur di rumah ini, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendiri," ucap Pakde, yang kini juga sudah duduk di samping Adit. "Iya, Pakde." Hanya itu yang bisa Adit ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. "Jadi jam berapa Pakde pemakaman dilangsungkan?" tanya Adit, sembari menuangkan secangkir kopi. "Jenazah Ningrum masih di rumah sakit, Dit. Mungkin besok atau lusa baru dikuburkan," jawab Pakde. "Kematiannya begitu aneh. Walaupun ini bukan pertama kalinya," lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. "Maksudnya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya?" ucap Adit kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini. Dan sudah lupakan saja. Mungkin cuma kebetulan," ucap Pakde dengan menghela napas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pakde Marwanto. Tampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Adit yang penasaran, Pakde tersenyum. "Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuanmu ke sini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi-pergi untuk sementara, jangan sendirian dulu ya," ucap Pakde sambil bergegas pergi meninggalkan Adit
yang masih termenung memikirkan ucapannya. Waktu berlangsung dengan cepat. Seharian ini, Adit hanya berdiam diri di kamarnya, menuruti apa yang padanya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul, ingin rasanya pergi mencari udara segar. Tapi sayangnya, sedari tadi siang, setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah pergi ke tempat Mbok Sarmin untuk membantu persiapan pengajian. Baru pada sore sehabis asar, mereka semua baru bisa pulang. "Sini, makan dulu," ucap nenek sambil menepuk-nepuk tangannya saat melihat Adit datang dari arah kamarnya. "Mbok Sarmin kemana?" tanya Adit yang sudah duduk di sebelah neneknya itu. "Dia masih di rumahnya. Nanti malam ada pengajian kan? Mendoakan anaknya yang baru meninggal. Kamu mau ikut atau gimana?" jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Adit. Awalnya Adit ingin ikut ke tempat Mbok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan bahwa kematian Ningrum merupakan aib desa, dan lagi pula Adit juga orang asing di desa ini. Jadi lebih baik dia tidak ikut ke tempat Mbok Sarmin. "Enggak, Nek. Adit masih enggak enak badan. Adit di rumah saja ya," ucap Adit tersenyum. Sedang Pade dan Budenya hanya mengangguk mendengar jawaban Adit. "Ya udah, nanti semua pintu jangan lupa dikunci," ucap nenek sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya. Malam datang begitu cepat. Nenek, Pade dan Budenya sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Adit langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang dia lakukan, hanya bolak-balik mengambil HP dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu kangennya Adit dengan Dinda, kadang dia merasa jengkel dan juga marah. Tapi ada satu waktu di mana dia merasa dirinya benar-benar ingin bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang dia rasakan, Adit bangkit untuk membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah dia pegang di antara kedua jarinya. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang sudah ia nyalakan itu. Beberapa kali dia menghembuskan napas, bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Adit. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang sedang Adit rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak Adit berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Apa memang setiap hari seperti ini? Atau memang perasaanku saja? Kalau tiap malam menjelang, desa ini akan terlihat lebih menyeramkan, batinnya. Srek. Seketika Adit membuka mata, ada seseorang yang sedang membuka pintu. Adit terdiam dan mendengarkannya. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga yang lain, justru keheningan yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Berniat untuk mengecek ke dalam, justru kini Adit menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Ada orang yang tengah berdiri seolah sedang memandanginya. Adit tertegun, ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan, dan kabut tipis membuat pandangan Adit sedikit kabur. Brak! Adit tiba-tiba tersentak dan menengok. Ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang tengah memperhatikannya, Adit kembali berpaling melihat ke arah luar. Namun, sosok tersebut sudah tidak ada, padahal Adit hanya memalingkan kepalanya sepersekian detik. Tiba-tiba saja, bulu kuduknya meremang. Segera dia membuang rokoknya keluar dan menutup jendela dengan rapat. Dengan perasaan yang tidak enak, Adit mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap
agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja dia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih tangisan wanita. Adit langsung terduduk. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Bos Sarmin, batin Adit, karena mengira anggota keluarganya sudah berada di dalam rumah. Tapi ada yang aneh, sedari tadi Adit tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Adit jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu kamarnya. Saat membuka pintu dan mengedarkan pandangannya, tidak ada seorang pun yang terlihat. Sepi, bahkan lampu yang ada di kamar nenek maupun Pak D-nya juga belum menyala. Yang berarti mereka saat ini masih di rumah Bos Sarmin. Sekali lagi Adit mendengar suara lirih tangisan wanita. Nek, panggil Adit. Tidak ada jawaban sama sekali. Jantung Adit berdebar semakin kencang. Ia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut. Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Adit sudah ingin kembali ke kamarnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Seingatnya tadi dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang sudah pergi ke tempat Bos Sarmin. Siapa yang membuka pintu belakang? Apa tadi sudah ada yang pulang, terus pergi lagi dan lupa menutup pintu? Batin Adit keheranan. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya ke setiap sudut dapur, tapi tetap tidak mendapati ada orang di sana. Melangkah, berniat untuk menutup pintu. Adit melihat sedikit ke arah luar. Pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang duduk meringkuk. Nek, ucap Adit pelan. Tidak ada jawaban. Jelas sekali wanita itu sedang menangis. Tangisan pilu membuat siapa saja yang mendengarnya akan merasa iba. Adit melangkah pelan mendekati sosok tersebut. Dia tidak berpikir sama sekali tentang sesuatu hal-hal mistis. Bude, sekali lagi Adit mencoba memanggil, tapi sama saja tidak ada sahutan dari sosok itu. Menghela napas, Adit kembali melangkah. Namun betapa kagetnya dia, wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat. Bahkan Adit seperti mendengar suara seperti tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Adit ada sosok Ningrum, perempuan yang ia lihat jasadnya pagi tadi. Tolong mas, tolong aku. Ini bukan anakku, tolong. Ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Adit langsung menutup pintu dengan cepat. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya buru-buru. Dia mengunci pintu. Napasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Astagfirullah, astagfirullah. Berkali-kali Adit menyebut nama Allah. Ini baru pertama kalinya dia melihat setan. Setengah berlari, Adit menuju ke arah meja. Dia segera mengambil handphone yang sedari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Adit mencoba menghubungi padenya. Sia-sia tidak ada jawaban. Kembali dia mencoba menghubungi budenya. Halo, kenapa Dit? Ucap bude lirih. Terdengar di belakangnya orang-orang yang sedang mengaji. Bude, tolong. Tiba-tiba saja sambungan telepon mati. Sial, ucap Adit panik. Adit terdiam. Kini ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba, langsung saja Adit membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari dan terus berlari, tidak peduli ke arah mana tujuannya. Adit berlari sekuat tenaga. Hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok,
tok, tok. Adit terus mengetuk pintu rumah itu sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Napasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang tengah berdiri sedang menggendong anak laki-laki. Tolong bu, tolong. Ucap Adit meminta bantuan kepada wanita tersebut. Mas, kenapa? Pak, teriak wanita itu ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian seorang laki-laki muncul. Adit, kamu kenapa? Sudah masuk dulu. Ucapnya sambil membawa Adit masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Adit tidak bisa bicara. Sudah, kamu tenang dulu. Ini diminum, kata Priyanto sambil memberikan segelas air kepada Adit. Apa yang terjadi? Tanya Priyanto saat melihat Adit sudah mulai tenang. Tadi di rumah Deharjo, Adit menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh, sampai sosok Ningrum yang meminta tolong. Priyanto yang mendengar cerita Adit sejenak tertegun. Kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto. Kalau Adit saat ini sedang berada di rumah mereka. Sekarang kamu tenang dulu. Setelah ini biar Marwanto datang untuk menjemputmu. Benar saja, tidak berselang lama. Terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Priyanto. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk duluan. Ucap Pak Priyanto, mempersilahkan padenya untuk masuk. Kamu kenapa, Dit? Tadi budemu bilang kamu telepon dan meminta tolong. Saat dicek di rumah kamu sudah tidak ada. Ucap Pade khawatir. Sudah tenang dulu. Kasihan keponakanmu, kata Pak Priyanto. Karena saat itu Adit masih terlihat shock, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menunggu dan menenangkannya. Tadi Pade, saat Adit di rumah, Adit melihat setan Ningrum. Ucap Adit dengan bergidik. Ini benar-benar pengalaman pertama bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya, di kota besar tidak ada yang namanya hantu, atau setan, atau apapun sebutannya. Serius kamu? Tanya Pade yang masih tidak percaya. Lantas kemudian Pak Priyanto memberitahu secara detail apa yang Adit ceritakan kepadanya. Ada raut kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Priyanto. Masalahnya, itu siapa yang sedang bermain-main dengan ilmu hitam ya, Pri? Ucap Pade. Mendengar hal itu Adit langsung mendongak. Kalau seperti ini, jelas keponakanku yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini. Sorenya bertemu Ningrum, dan paginya Ningrum sudah meninggal. Ucap Pade gelisah. Adit yang mendengar ucapan Pade benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalang? Dalang apa? Batin Adit sambil melihat Padenya. Setelah ini, kamu langsung bersih-bersih dan langsung tidur ya. Jangan buka jendela kalau mau merokok, di dalam kamar atau di ruang keluarga saja. Kalau ada yang tanya, bilang saja, tadi ada maling yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Kamu paham, Dit? Ucap Padenya tegas dan dalam. Adit yang sebetulnya tidak paham maksud dari semua ini, hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya kepada Padenya esok hari. Benar saja, saat mereka sampai di rumah nenek dan budeknya, masih menunggu di teras rumah. Tampak sekali raut wajah cemas dari wajah kedua wanita itu. Astagfirullah, Adit. Kamu kenapa? Ucap nenek sambil memeluk Adit erat-erat. Sudah Bu, biarin Adit masuk dan beristirahat. Biar nanti Marwa yang jelaskan, kata Padenya. Segera mereka masuk ke dalam rumah. Adit tidak mendapati Bos Sarmin sama sekali. Tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis lirih dari dalam kamar nenek. Itu Bos Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih biar dibuatkan minuman hangat sama budemu, kata Pade menggiring Adit menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi,
Adit segera duduk di amben dapur, sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat jelas sosok Ningrum yang ia temui beberapa waktu lalu. "Diminum dulu biar enakan," ucap Bude sambil memberikan secangkir teh jahe kepada Adit. "Benar, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita ini, Dit?" tanya nenek. Sekilas sebelum menjawab, Adit melihat pakdenya. "Iya, Nek. Awalnya Adit kira itu kalian. Tapi saat Adit cek, ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung saja Adit pergi ke kamar. Karena memang orang itu terlihat mondar-mandir di depan kamar Adit. Langsung saja Adit lompat dari jendela dan berlari. Tahu-tahu sudah ada di rumah Pak Kades," kata Adit berbohong. Awalnya nenek tidak percaya dengan ucapan Adit. Karena merasa aneh, tidak ada satupun barang yang hilang. Hanya beberapa perabot dapur yang berserakan di lantai. "Ya sudah, kamu tidur. Nanti Pade tidur di ruang tengah saja. Kalau ada apa-apa langsung bangunin Pade ya," ucap Padenya. Mengangguk, Adit segera beranjak menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Adit langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan besok untuk langsung pulang ke kota. Tapi Pade justru memintanya tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau, Adit menuruti apa yang Pade Marwa katakan. Ia juga cemas kalau setan Ningrum mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Semalaman Adit tertidur dengan pulas. Rasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh membuat dirinya langsung bisa memejamkan matanya. Jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Krek, krek. Terdengar jelas suara tulang yang kembali ke posisi semula saat Adit menggeliat dan merentangkan tangan dan juga kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak, terlebih dengan kejadian semalam. Ingin rasanya dia kabur dari desa ini. Menghela napas, Adit bangkit dan berjalan menuju arah dapur. "Gimana, udah enak kan, Dit?" ucap nenek yang melihat Adit masuk ke dapur. "Sini, duduk dulu," pinta Pade Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur, Adit harus bersih-bersih dahulu, termasuk gosok gigi dan mengeluarkan isi perutnya. Dia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama Padenya. "Sehabis sarapan, kamu ikut Pade ke ladang ya," kata Pade saat setelah menyeruput kopi yang masih terlihat mengepul. "Boleh, Pade, sekalian cari udara segar," jawab Adit. "Bude kemana, Pade?" tanya Adit saat tidak melihat keberadaan budenya. "Bude lagi nganterin Mbok Sarmin ke pasar, beli keperluan untuk pengajian nanti malam. Nanti malam kalau kamu tidak mau ikut, Adit ikut, daripada harus sendirian di rumah," sela Adit sebelum Padenya menyelesaikan kalimatnya. "Siap-siap sekarang, Dit. Kita jalan ya ke ladangnya. Sekalian olahraga kamu," ucap Pade. Tersenyum saat melihat Adit hendak mengambil kunci motor yang tergantung di dinding dekat meja. "Ah, semalam Adit juga sudah olahraga, Pade," jawab Adit. Tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari bibir pria paruh baya itu. "Iya, ya udah. Bu, aku pamit ke kebun. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabari ya," ujar Pak De sambil mencium tangan nenek. Segera Adit juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua berjalan menuju ladang. Beberapa warga yang mereka temui tersenyum ramah. Bahkan ada yang sengaja menghentikan mereka hanya untuk sekedar menanyakan siapa Adit. "Dari sini sampai ujung sana dekat dengan hutan itu, ini semua kebun milik kakekmu. Sekarang yang ngurusin ya cuma Pade, karena bapakmu itu tidak mau, lebih memilih jadi pengacara katanya," kata Pade sambil menunjukkan di mana saja batas ladang milik kakeknya. Setahu Adit memang Padenya ini lulusan sarjana pertanian. Jadi dia juga pasti tahu seluk-beluk tentang pekerjaannya saat ini. Adit hanya melihat-lihat apa saja yang dikerjakan Pade Marwa.
Sesekali dia berbincang dengan warga yang bekerja menggarap ladang milik kakeknya itu. Luas juga, batin Adit. Dit, sini, panggil Pade setengah berteriak. Adit melihat ia sedang duduk di saung bersama seorang laki-laki yang Adit kenali sebagai pria yang menyuruhnya pulang saat berada di rumah Mbok Sarmin. Kenalin ini Dit, Kang Amar, kata Pade sambil memperkenalkan sosok Kang Amar kepada Adit. Kang Amar sendiri memiliki perawakan tinggi kekar, kulit khas orang pegunungan, garis muka tegas dan memiliki karisma. Kang, sapa Adit. Terakhir kali lihat kamu masih SD. Sekarang sudah besar. Gimana kabar Gunawan di kota? Ucap Kang Amar. Setelah itu mereka bertiga berbicara hal-hal yang remeh. Baru Adit tahu kalau memang dulu ayahnya juga merupakan anak yang badung di desa ini. Siang semakin terik. Beberapa kali Adit mengipasi kepalanya dengan topi yang ia kenakan. Pade dan Kang Amar sekarang sedang berjalan tidak jauh dari saung tempat Adit berteduh. Dit, kita pulang sekarang. Jenazah Ningrum sudah dibawa ke rumahnya. Ujar Pade terlihat terburu-buru. Adit hanya bisa menurut dan segera mengikuti Padenya dan juga Kang Amar. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, sudah banyak warga yang bergerombol. Beberapa sedang menyiapkan kursi dan sebagian lainnya bergegas untuk menuju pemakaman untuk membuat liang lahat bagi Ningrum. Jangan jauh-jauh dari Pade ya, ucap Padenya sambil menyeret Adit untuk dekat-dekat dengan dirinya. Entah kenapa, semenjak kejadian semalam Adit merasa Pade Marwanto selalu berusaha agar Adit tidak lepas dari pengamatannya. Itu Pak Kades, sapa Pade saat sudah duduk di sebelah orang nomor 1 di desanya itu. Beda sekali dengan nada pembicaraan yang Adit dengar semalam. Kini Pade sedang berbicara dengan pemimpinnya bukan dengan teman sebayanya. Mar, dari mana? Jawab Pak Kades tersenyum. Setelah pemakaman, kalian datang ke rumah ya. Lanjutnya lirih yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Proses pemakaman Ningrum berlangsung cepat. Jarak antara rumah dan kuburan tidak terlampau jauh. Sebelum prosesi pemakaman dimulai, Adit sengaja membantu warga desa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa kali dia melewati tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Tapi tiap kali dia melintas, bau amis selalu tercium olehnya. Jasad Ningrum sudah selesai dikuburkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi saat proses pemakaman. Hanya Mbok Sarmin yang terus-menerus menangis dan pingsan beberapa kali. Wajar pikir Adit, karena ditinggal anak semata wayangnya. Orang tua mana yang tidak sedih saat melihat anaknya pergi mendahuluinya. Adit ikut ke rumah Pak Kades, Pade? Tanya Adit lirih saat mereka semua berjalan kembali dari pemakaman. Ya, ikut saja, ucap Pade yang kini berjalan mendahului Adit. Sesampainya di rumah Pak Kades, nampak sudah ada beberapa orang, termasuk Kang Amar dan sosok yang pernah Adit temui sebelumnya. Arif, ucap Adit sedikit kaget. Tidak menyangka kalau dia akan dipertemukan lagi oleh orang yang menurutnya asik, tapi sedikit aneh. Loh, kalian saling kenal? Kata Pak Prianto keheranan. Ini pemuda yang Arif ceritakan, Pak. Ucap Arif tersenyum sambil menyalami Adit dan Pade Marwanto. Seolah keberadaan mereka tidak layak menjadi konsumsi publik. Pak Prianto menggiring mereka untuk duduk di teras belakang rumahnya. Seteko kopi dan makanan ringan juga sudah tersaji. Tak luput sebelum mereka masuk, semua orang diwajibkan untuk membersihkan diri dahulu. Mengingat di rumah itu ada seorang balita. Khawatir jika ada sawan yang menempel dari kuburan. Jadi, Mbok Sarmin sudah mengetahui penyebab kematian Ningrum? Tanya Pak Amar. Seketika atmosfer yang berada di ruangan itu berubah. Yang awalnya santai, penuh dengan gurauan, kini semua menatap pada Pak Amar dengan sungguh-sungguh. Sudah,
Tadi saat aku berada di rumahnya, aku meminta Bos Sarmin dan Nek Harjo untuk berbicara sebentar. Ucap Pak Priyanto, terlihat asap dari rokok yang ia hisap keluar dari bibir dan hidungnya. Jadi, apa penyebab kematian Ningrum? Apakah benar dia bunuh diri? Tanya Pak Amar. Tidak, penyebab kematiannya memang gantung diri. Tapi ada faktor lain yang membuatnya meninggal. Ada seseorang yang memaksa janinnya keluar dan membawa ari-ari sejabang bayi. Ucap Pak Priyanto dengan menutup matanya. Adit yang mendengar hal itu merasa merinding hebat. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, mengingat setan Ningrum yang ia temui tadi malam. Biadab orang yang melakukan itu. Sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai manusia dia. Geram Pak D dengan penuturan Pak Kades. Sekarang masalahnya bukan di situ. Pelaku ini memang bukan lagi manusia, tapi iblis yang menyerupai manusia. Kalau kita membiarkan orang ini berkeliaran, kejadian itu akan berulang kembali. Ingat, 3-4 bulan setelah kematian Asih, ada korban selanjutnya dengan kondisi yang sama, walau kondisi jasadnya terbilang jauh lebih baik. Ujar Pak Priyanto serius. Adit hanya diam mengamati orang-orang di sekitarnya. Kalau memang ini pertemuan rahasia, agar tidak menghebohkan warga. Kenapa pula Adit yang bisa dikatakan orang asing, justru ikut duduk di antara orang-orang ini? Kau tahu kenapa orang itu meninggalkan jasad Ningrum dan janinnya, dan hanya membawa ari-ari dan bayi yang bahkan masih dalam hitungan bulan? Tanya Pak Amar kepada setiap orang yang sedang duduk di sana. Kepala Adit mulai terasa berat. Dia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. Sedang Arif juga, sedari tadi hanya dia memperhatikan. Sesekali mata mereka bertemu, tapi Adit tidak bisa menangkap apapun yang mereka maksudkan. Tumbal, ucap Arif seketika. Benar. Entah untuk kekayaan atau apapun aku tidak tahu. Yang kumaksudkan sekarang, siapa yang membuahi Ningrum? Sampai tidak ada satupun orang yang tahu kalau Ningrum itu sedang hamil. Ucap Pak Amar. Otak Adit berpikir keras, benar siapa yang sudah menghamili Ningrum. Dan anehnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kabar kehamilan ini. Bisa jadi orang yang menghamili itu adalah pelakunya. Ceplos Adit. Dia tidak sadar akan apa yang dia katakan. Padahal sedari tadi, dia sudah berniat hanya untuk mendengarkan saja. Kini semua orang yang ada di meja itu menatap Adit. Ya, sayangnya kita tidak tahu. Dan semua saksi yang melihat keberadaan Ningrum sebelum meninggal, mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat dia sedang dekat dengan laki-laki. Kata Pak D. Dulu aku pernah mendengar cerita dari orang tuaku. Aku masih ingat dalam pikiranku. Ada kejadian yang mirip sekali. Ada orang yang memang sedang mendalami ilmu hitam dan dia melakukan hal yang sama, yaitu dengan menghamili dan mengambil ari-ari dari wanita yang dihamilinya itu. Kalian tahu apa itu? Tanya Pak Amar tersenyum kecut. Tumbal tari perawan, kata Arif dengan mata membulat sempurna. Pembicaraan mereka terus berlanjut sampai larut malam. Dan mereka pun terus berbicara tentang kejadian kematian Ningrum yang begitu menyesakkan dada. Apakah mereka akan tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Ningrum? Kita akan ikuti di episode selanjutnya.